Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat datang kembali dalam program Sekar. Semakin dekat Kristus, mengenal Kristus melalui firman-Nya. Di dalam sejarah gereja, kekristenan pernah sangat dipengaruhi cukup kuat oleh filsafat deisme yang berkembang pesat di abad 17 dan 18. Orang-orang Kristen yang terpengaruh oleh filsafat deisme meyakini bahwa Allah adalah pencipta alam semesta, yang setelah mencipta, Ia membiarkan alam semesta ini berjalan dengan sendirinya. Mereka mengumpamakan Allah seperti pembuat jam, yang setelah jam itu berjalan, Ia membiarkan jam itu sendiri tanpa terlibat lagi di dalamnya. Ternyata jika kita melihat dalam Alkitab, kita menemukan bahwa Allah pencipta adalah Allah yang berelasi dengan ciptaannya. Allah terlibat penuh dan terus-menerus secara langsung dengan ciptaannya. Ia bahkan sengaja memilih Israel, umat perjanjian, agar melalui Israel Allah dikenal. Di dalam Hosea 6 ayat 6 firman Tuhan berkata, "Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran." Allah menghendaki dirinya dikenal oleh manusia, namun manusia tidak suka mengenal Allah, maka yang terjadi adalah kebinasaan. Hosea 4 ayat 6, "Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu." Betapa pentingnya mengenal Allah dengan benar. Sebab orang yang mengenal Allah akan mengetahui apa yang Allah suka dan tidak suka. Mereka akan menuruti firman-Nya, mereka akan mengasihinya, dan hati mereka terpikat oleh kasih-Nya yang besar. Maka Paulus berkata di dalam Filipi 3 ayat 10-11, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati." Semakin seseorang mengenal Allah, maka ia akan semakin memahami dengan benar siapa dirinya, apa tujuan hidupnya, dan bagaimana ia menjalani kehidupannya sehari-hari. Paulus mengenal Allah-Nya, sebab Allah telah menyatakan diri terlebih dahulu kepadanya di dalam pribadi Yesus Kristus. Sehingga Paulus dapat berkata, "Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan." Bagaimanakah kita mengenal Allah? Kita hanya dapat mengenal Allah dengan benar melalui pribadi Yesus Kristus. Sehingga kita perlu berproses menjadi murid yang tekun membaca kitab suci. Sebab kitab suci adalah surat cinta dari Allah kepada kita, agar melaluinya kita dapat mengenal Dia lebih dekat. Max Lucado berkata demikian, "Tuhan mengasihi kita apa adanya, tetapi tidak membiarkan kita seadanya. Ia akan mengubah kita menjadi serupa dengan Kristus." Tuhan tidak mau kita mengenalnya seadanya saja. Ia rindu kita mengenalnya secara menyeluruh. Maka disiplin rohani untuk tekun belajar firman Tuhan sangat diperlukan. Dietrich Bonhoeffer mengatakan, "Anugerah itu gratis, tetapi tidak murahan." Setelah kita menerima anugerah, kita perlu berproses untuk mengenal Allah dengan lebih dekat. Dan kiranya seperti yang Rasul Petrus berkata, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ada damai sejahtera bagi mereka yang mengenal Allah dengan benar. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan kami bahwa mengenal Engkau adalah satu-satunya yang terutama dalam hidup kami. Kami mohon kiranya Engkau menolong kami supaya kami lebih lagi tekun di dalam membaca kitab suci, sehingga kami memiliki kedekatan yang lebih dalam lagi
dengan Kristus Tuhan kami, sehingga kami boleh memiliki damai sejahtera di dalam menjalani hari kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.